Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Temulawak dan Temu Ireng. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang ayah dengan putranya yang bernama Temulawak. Mereka hidup sederhana setelah ibu Temulawak jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah beberapa tahun kemudian, sang ayah menikahi seorang perempuan yang memiliki anak bernama Temu Ireng. Temulawak menerima Temu Ireng sebagai saudara tirinya dengan lapang dada. Namun, Temu Ireng selalu merasa cemburu kepada Temulawak karena ayah mereka selalu membanggakan Temulawak. Seperti seketika, Temulawak, ayah dengar kamu telah membantu alat pertaniannya Pak Karno. Kamu sangat hebat, kamu adalah anak yang baik hati. Semoga dengan kebaikanmu nanti akan menjadi berkah dalam hidupmu. Di balik itu, ada Temu Ireng yang mendengar pujian ayahnya kepada Temulawak, dan dia selalu merasa cemburu. Temulawak aja terus. Apakah aku ini tidak cukup baik di mata ayah? Segala pencapaian yang dilakukan oleh Temulawak membuat Temu Ireng merasa rendah diri dan penuh iri hati. Pada suatu hari, sang ayah mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal dunia, sang ayah telah membagi warisan dengan adil kepada Temulawak dan Temu Ireng. Namun, Temu Ireng merasa tidak cukup dengan pembagian warisan tersebut. Maka, dia melakukan segala macam cara agar dia dapat mendapatkan warisan dari Temulawak. Kemudian, Temu Ireng menemui ibunya untuk memberikan idenya agar dia bisa mendapatkan warisan Temulawak. Ibu, aku memiliki ide. Bagaimana kalau ibu berpura-pura sakit parah dan nanti aku akan meminta bantuan kepada Temulawak untuk memberikan hartanya untuk pengobatan ibu. Apakah tidak apa-apa, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Kita akan menjadi kaya raya dengan warisan Temulawak. Akhirnya, mereka berdua membuat ide seperti itu dan menemui Temulawak. Temulawak, ada apa Temu Ireng? Aku harus mengatakan ini. Ada apa? Katakan saja Temu Ireng. Ibu, ada apa dengan ibu? Ibu jatuh sakit dan sepertinya sakit parah dan akan membutuhkan obat yang tidak ada di desa ini. Benarkah? Lantas, apa yang harus aku lakukan Temu Ireng? Bisakah engkau memberikan aku sedikit harta warisanmu untuk biaya pengobatan ibu yang sangat mahal sekali? Benarkah? Kalau seperti itu, aku akan memberikan seluruh harta warisanku kepadamu untuk pengobatan ibu. Benarkah, Temulawak, engkau akan memberikan seluruh harta warisanmu? Iya, benar Temu Ireng. Aku akan memberikan seluruh harta warisanku untuk pengobatan ibu. Terima kasih Temulawak, aku akan membalas kebaikanmu. Setelah Temu Ireng menerima harta warisan Temulawak, Temu Ireng beserta ibunya pergi jauh dari desa. Sekarang, Temulawak tidak memiliki harta apapun. Namun, pada suatu malam, Temulawak bermimpi bertemu dengan ayahnya dan berkata, Nak, pergilah ke gunung dan carilah ikan di sana. Setelah mimpi tersebut, Temulawak akhirnya pergi ke gunung untuk mencari ikan yang telah dikatakan oleh ayahnya. Sesampainya di gunung, Temulawak mencari ikan seperti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Namun, Temulawak tidak menemukan ikan tersebut dan akhirnya ia kembali pulang ke rumah.
Kemudian, malam harinya, temulawak bermimpi lagi bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya berkata, "Nak, carilah ikan di gunung yang ada di lumpur-lumpur." Pagi harinya, temulawak kembali lagi ke gunung untuk mencari ikan yang ada di lumpur. Dan ternyata temulawak menemukan ikan tersebut. Temulawak menemukan 2 ekor ikan, kemudian membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, temulawak merasa lapar dan ingin memakan ikan ini. Kemudian, ia mulai mencuci dan membelah salah satu ikan. Dan ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah permata. Kemudian ia mulai berpikir, apakah permata ini bernilai tinggi atau tidak? Kemudian untuk menjawab keraguan tersebut, temulawak mendatangi pedagang emas. "Permisi Pak, ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu?" "Begini, saya menemukan sebuah permata dan ingin memastikan apakah permata ini bernilai atau tidak." "Baiklah, saya akan mengeceknya terlebih dahulu." Setelah dicek, ternyata permata ini bernilai tinggi dan hanya seorang raja yang bisa membelinya. Temulawak sangat terkejut mengetahui bahwa permata tersebut bernilai sangat tinggi. Akhirnya, temulawak memutuskan untuk pergi ke raja untuk memberikan permata ini, karena hanya rajalah yang bisa membeli permata ini. Sesampainya di istana, temulawak segera menemui sang raja. "Yang mulia, ada apa? Apa tujuanmu datang ke istana?" "Tujuan saya datang ke istana ialah ingin memberitahu bahwa saya memiliki permata yang hanya dapat dibeli oleh Yang Mulia." "Permata apa itu?" Temulawak segera memberikan permata tersebut kepada sang raja. "Ini sang raja." "Wah, ternyata kamu memiliki permata yang selama ini aku cari." Betapa terkejutnya temulawak, ternyata permata tersebut telah dicari selama ini oleh sang raja. Namun, permata tersebut ada pasangannya. Apakah kamu bisa menemukan pasangan permata tersebut? Jika kamu bisa menemukan pasangan permata tersebut, aku akan memberikanmu 30 karung emas. Temulawak mulai berpikir, karena dia masih memiliki ikan yang belum ia belah, dan ia berpikir sepertinya permata tersebut ada di dalam perut ikan itu. "Baiklah sang raja, aku akan menemukan pasangannya dan akan kembali ke istana." "Baiklah, aku akan tunggu." Temulawak akhirnya kembali ke rumah untuk memastikan apakah ada pasangan permata di dalam perut ikan yang belum ia belah. Sesampainya di rumah, temulawak segera mengambil ikan tersebut dan membelah perut ikan. Betapa terkejutnya, ternyata benar apa yang ia duga. Di dalam perut ikan tersebut memiliki permata, dan yang ia pikir permata tersebut adalah pasangan dari permata sebelumnya. Akhirnya, temulawak kembali ke istana raja untuk memberikan sepasang permata yang selama ini telah raja cari. "Wahai Yang Mulia, saya telah menemukan 2 permata pasangan yang raja inginkan." "Wah, ternyata kamu sudah menemukan pasangannya. Baiklah, sesuai apa yang aku janjikan, kamu akan kuberikan 30 karung emas." Akhirnya, sang temulawak menerima 30 karung emas dan kembali ke desa. Dengan kekayaannya itu,
Temulawak tetap rendah hati dan menggunakan hartanya untuk membantu para warga desa yang membutuhkan. Sedangkan Temu Ireng beserta ibunya merasa kesulitan karena mereka telah hidup boros dan telah ditipu oleh orang dan akhirnya mereka jatuh miskin. Kemudian mereka kembali ke desa untuk menemui Temulawak. Temu Ireng dan ibunya terkejut mengetahui bahwa Temulawak sekarang menjadi orang yang terkaya di desa. Kemudian mereka ingin meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan waktu dulu ketika ia berbohong kepada Temulawak bahwa ibunya sakit dan butuh biaya pengobatan yang sangat mahal. Mendengar itu, Temulawak masih berlapang dada menerima Temu Ireng dan ibunya untuk tinggal kembali ke rumah dan memberikan Temu Ireng pekerjaan untuknya. Dan akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan hidup rukun kembali. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Temulawak dan Temu Ireng ialah kebaikan, kejujuran, dan kesabaran akan membawa kita pada keberkahan yang tak terduga. Sementara iri hati dan keserakahan akan membawa kita pada kerugian. Jadilah anak yang baik seperti Temulawak yang selalu menolong orang lain. Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Dadah.